sendirinya tadi udah dikenakan, yang sebelah sana itu kerudung abu ada Teh India, dan yang satu lagi tadi yang menyampaikan materi itu ada Teh Rara. Nah tadi kan sama Teh Rara tuh udah disampaikan tentang stuntingnya punya. Nah di dia Abi bade ngebahas tentang gizi seimbang. Gizi seimbang atau yang misalkan kita itu terkenalnya dengan istilah isi piring. Mungkin ibu-ibu pernah meninggal ianya. Nah, saksinya. Nah, jadi gizi seimbang itu naon gitu ya. Gizi seimbang itu adalah gizi yang pertama itu tidak berlebihan, tidak kurang, tapi pas. Antara apa? Antara di sini tuh ada makanan pokok karbohidrat, terus ada juga ini proteinnya. Kalau hewani kayak daging, ayam, telur gitu. Kalau misalkan nabatinya misalkan tahu, tempe kayak gitu ya, Bu. Terus ada juga ini dari protein dan juga dari mineral dan juga vitaminnya, baik dari sayuran maupun dari buah-buahan. Nah, untuk isi piringku sendiri itu sebenarnya kan kalau dulu mah istilah nanti 4 sehat 5 sempurna nyebutnya. Nah, ayeuna atau digantos jadi isi piringku. Kenapa? Misalkan digantos gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau dari sini sendiri itu isi piringku tuh konsepnya itu dibagi dua dulu. Yang pertama 2/3-nya itu makanan pokok. Makanan pokoknya itu kayak misalkan kita mah nasi gitu kan, terus ada juga kentang atau misalkan singkong gitu, jagung dan lain sebagainya. Nah terus di atasnya 1/3-nya itu sama lauk pauk. Lauk pauk di sini itu contohnya itu dari protein hewani maupun nabati, kayak tadi ada telur, ada daging ayam, terus ada misalkan tahu, ada tempe kayak gitu. Nah terus selanjutnya itu apa? Harus bisa beraktivitas fisik minimal tuh 30 menit dalam sehari gitu. Nggak harus yang berat-berat, misalkan jalan-jalan pagi sambil ke warung atau gimana, kan itu juga udah aktivitas fisik, tentunya beberes rumah segala macam itu udah termasuk aktivitas fisik. Terus yang iya, nah untuk yang selanjutnya itu harus memenuhi minum selama 8 gelas per hari. Kan kalau misalkan langsung disekaligusin mah kita jadinya beser gini punya jadi begah juga gitu. Kalau 8 gelas sehari itu bisa dicicil, misalkan ketika bangun tidur 1 gelas, terus misalkan 1 jam sebelum makan bisa 1 gelas lagi gitu. Nanti setelah makan 1 gelas lagi gitu. Jadi dicicil tuh kalau misalkan langsung diterap gitunya 8 gelas. Nah, yang selanjutnya juga kita tuh harus rajin untuk memantau berat badan. Jadi kan berat badan di sini kan harus dipantaunya. Namun jadi kan di posyandu kan ada pengecekan tes kesehatannya. Dan misalkan oh ibu iya halangkungan berat badannya misalkan telah dikirangan gitu ya. Terus yang selanjutnya juga ini dibatasi asupan gula, garam sama lemaknya. Untuk tipsnya sendiri itu untuk menjaga kenapa sih gizi seimbang ini penting gitu ya, terutama misalkan bagi anak yang sedang pertumbuhan gitu. Karena kalau gizinya terpenuhi, anak-anak itu yang pertama itu nggak gampang sakit, Bu. Kan ayahnya anak-anak teh misalkan ketika kepanasan sedikit atau kehujanan, kecapean gitu jadi langsung flu, langsung demam, langsung batuk. Nah, itu tuh misalkan eta mah gara-gara cuaca. Yang pasti Bu gara-gara cuaca kumaha itu dari fisiknya, dari daya tahan tubuh anak sendiri itu apakah anak itu apa sih isi piringnya ini udah lengkap, udah sesuai atau belum kayak gitu. Terus bisa juga anaknya kalau misalkan gizinya gak seimbang tuh anaknya jadi mudah lelah. Terus ada juga anaknya jadi yang gampang capek, sulit untuk konsentrasi kayak gitu. Tutup kesimpulannya tuh dengan kata-katanya itu adalah aku hari ini adalah apa yang aku makan. Maksudnya kalau kita makan makanan sehat berarti tubuh kita akan merepresentasikan kehidupan yang baik gitu. Kalau misalkan kita makan makanan sembarangan berarti tubuh kita juga akan menunjukkan gejala-gejala penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.